Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adib Susilo, dosen di program studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Universitas Darussalam Gontor. Bidang keilmuan saya adalah praktik keuangan Islam, keuangan sosial Islam, dan manajemen wakaf. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan metode pengajaran yang saya gunakan di salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu ekonomi, zakat, dan wakaf. Metode yang saya gunakan adalah DIA atau Delivery, Interactions, dan Assessment. Mata kuliah ekonomi, zakat, dan wakaf merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS untuk mahasiswa semester 5. Sebelum saya memberikan contoh proses belajar mengajar di kelas, terlebih dahulu saya paparkan deskripsi singkat mata kuliah, luaran yang diharapkan, serta metode pembelajaran yang saya gunakan. Mata kuliah ekonomi, zakat, dan wakaf membahas secara komprehensif konsep, prinsip, dan peran zakat serta wakaf dalam sistem ekonomi Islam. Pembelajaran mencakup dasar hukum, tujuan syariah atau maqasid syariah, serta mekanisme distribusi dan pendayagunaan zakat dan wakaf sebagai instrumen ekonomi dan kebijakan fiskal. Selain itu, mata kuliah ini mengkaji praktek kontemporer pengelolaan zakat dan wakaf berbasis teknologi digital, serta kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan. Mahasiswa diharapkan mampu menganalisis, merancang, dan mempresentasikan model ekonomi yang relevan dengan konteks sosial dan teknologi saat ini. Topik-topik yang dibahas dalam mata kuliah ini, yang pertama adalah konsep dasar zakat dan wakaf dalam Islam, landasan hukum dan maqasid syariah dalam zakat dan wakaf, perbedaan fungsi dan peran zakat dan wakaf dalam ekonomi, zakat sebagai instrumen distribusi dan pengentasan kemiskinan, wakaf sebagai instrumen pembangunan ekonomi berkelanjutan, zakat dan wakaf dalam perspektif kebijakan fiskal Islam, manajemen dan kelembagaan zakat dan wakaf, studi kasus penerapan zakat dan wakaf di berbagai negara, dan terakhir, inovasi dan digitalisasi dalam pengelolaan zakat dan wakaf. Metode pembelajaran yang saya gunakan yang pertama yaitu delivery, yaitu saya sebagai dosen pengampu atau pengajar mata kuliah menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa menggunakan dua strategi. Strategi pertama yang saya gunakan adalah dengan textbook dan karya saya pribadi yang dijadikan rujukan. Untuk textbook, saya menggunakan Fikih Zakat karya Yusuf Al-Qaradawi, Fiqhus Zakah karya Yusuf Al-Qaradawi, dan Muhadharat fil Waqfi karya Abu Zuhroh. Saya mewajibkan mahasiswa menggunakan buku berbahasa asing, dalam hal ini bahasa Arab, dengan tujuan meningkatkan kemampuan bahasa mahasiswa dan meningkatkan kepercayaan diri mereka. Karya saya yang saya gunakan sebagai rujukan dalam mata kuliah ini adalah buku yang berjudul Dampak Regulasi Zakat Terhadap Penguatan Basnas sebagai Lembaga Pemerintahan Non-Struktural yang saya terbitkan bersama Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional atau Puskesbasnas. Yang kedua, pengaruh model rekrutmen karyawan Badan Wakaf pada kinerja pengelolaan aset umat. Studi kasus Badan Wakaf Indonesia yang saya terbitkan di Jurnal Al-Tijarah. Strategi yang kedua yang saya gunakan adalah dengan studi kasus, di mana saya memberikan beberapa studi kasus pengelolaan zakat dan wakaf untuk ekonomi negara yang kemudian didiskusikan oleh mahasiswa yang hasilnya dipresentasikan di kelas. Yang kedua adalah metode interactions, yaitu bagaimana saya membangun interaksi dengan mahasiswa baik di dalam kelas ataupun di luar kelas. Di dalam kelas, saya mendorong mahasiswa untuk menyampaikan opini dan bertanya atas topik yang didiskusikan. Di luar kelas, saya terbuka kepada seluruh mahasiswa untuk berdiskusi dengan saya melalui berbagai saluran komunikasi seperti WhatsApp, email, termasuk juga Google Classroom. Metode yang terakhir atau yang ketiga adalah assessment, yaitu bagaimana saya menilai mahasiswa dengan objektif. Pada penyampaian kontrak mata kuliah saya menyampaikan informasi terkait komponen penilaian,
yaitu sebagai berikut. Dengan demikian, sekarang kita saksikan contoh proses belajar mengajar di kelas untuk mata kuliah ekonomi, zakat, dan wakaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, perkuliahan kita hari ini adalah tentang ekonomi, zakat, dan wakaf, dan kita akan masuk ke fungsi ekonomi wakaf, di mana wakaf berperan dalam investasi sosial dan juga pembangunan infrastruktur umat. Di sini wakaf itu bisa menjadi solusi yang bertindak sebagai pilar ketiga pemerintah, yaitu non-profit atau non-pemerintah, yang biasa sering disebut NGO ya, non-government organizations. Jadi melalui wakaf itu modal-modal sosial, dana-dana sosial bisa dikumpulkan, kemudian dimobilisasi secara sukarela untuk membiayai fasilitas publik tanpa ada tambahan rasio hutang luar negeri. Nah, ini dalam konsep pemerintah modern disebut juga dengan swadaya masyarakat. Nah, wakaf itu bisa disebut juga dengan swadaya masyarakat. Nah, sekarang kita lihat ada paradigma wakaf modern dan tradisional. Wakaf tradisional, teman-teman saya rasa sudah cukup paham, wakaf yang dalam bentuknya kuburan, masjid, musola, intinya aset-aset yang tidak bisa menjadi produktif. Sedangkan di masa modern, wakaf itu baik dalam bentuk infrastruktur ya, seperti rumah ataupun tanah, itu bisa dibuat produktif. Terlebih wakaf dalam bentuk uang ataupun wakaf uang ataupun wakaf dengan uang. Nah, itu bisa digunakan menjadi aset produktif dengan definisi wakaf yang tadi, yaitu antaboko aslaha wa tasodok aswala. Kemudian ini seperti tadi mekanisme wakaf produktifnya. Selain syarat-syarat yang sudah disebutkan tadi, ada wakif, ada nazir, ada mauquf alaih, kemudian ainul wakfi ya. Nah, mauquf bihnya kemana? Yaitu ke sektor real, entah itu dalam bentuk investasi modal ataupun investasi bisnis. Nah, kemudian ini yang unik, selain ke investasi yang tadi, ada juga yang bentuknya investasi sosial. Selain komersil ya, yang bentuknya investasi sosial itu apa? Ini disebut dengan double bottom line. Ada profit, kemudian selain profit harus ada impact-nya, yaitu bagaimana investasi yang digunakan melalui dana wakaf tadi atau aset wakaf tadi itu punya sustainability atau keberlanjutan untuk aset publik dan kemandirian ekonomi umat. Maka wakaf tadi harus berbentuk sesuatu yang menghasilkan dan tidak habis atau bertambah dengan sendirinya. Dan entah nanti bentuknya uang atau mungkin nanti bentuknya aset ya, misalkan contohnya gedung, wakaf dalam bentuk gedung itu bisa diganti entah dari sekolah atau kalau misalkan dia jadi komersil jadi penginapan misalkan, atau housing, perumahan yang disewakan. Itu contohnya. Nah, investasi sosial ini sangat sesuai dengan maqasid syariah. Maqasid syariah. Teman-teman masih ingat ada berapa maqasid syariah? 5. Nah, coba ada yang bisa sebutkan. Misalkan Zaki, coba sebutkan 5. Hifdzuddin, hifdzul mal, hifdzul nasl, hifdzul nafas, hifdzul akal. Nah, hifdzul akal ya. Kalau biar urut ya, menurut itu hifdzuddin, hifdzul akal, hifdzul nafas, hifdzul nasl, hifdzul mal. Hifdzul mal itu selalu terakhir. Hanya dalam kondisi tertentu saja hifdzul mal itu bisa dipindah ke posisi yang lain. Nah, untuk investasi sosial dalam maqasid ini ada 2 hal yang paling bisa menjadi instrumen untuk ekosistem pemerintahan. Pertama, hifdzul mal tadi ya, itu menjaga harta agar tidak berputar di antara orang kaya. Artinya benefitnya bisa didistribusikan, investasinya bisa digunakan juga untuk kepentingan sosial. Kemudian hifdzul akal, sehingga benefit wakaf atau hasil wakaf tadi, beneficiary-nya bisa diterima untuk selain infrastruktur pendidikan, bisa juga digunakan untuk beasiswa ataupun pendanaan penelitian. Ini keluasan wakaf yang lebih luas daripada zakat. Nah, contoh yang pertama di wakaf pendidikan, misalkan tadi yang saya sampaikan ada beasiswa abadi. Nah, misalkan dalam wakaf uang, wakafnya ini saya ambil contoh. Wakaf uang ditaruh di investasi deposito
dengan plafon 4 miliar. Plafon 4 miliar itu nanti akan ada hasil 4 juta per bulan. Dengan tenor selama 12 bulan. Artinya dengan tenor 12 bulan dan sistemnya adalah ARO, automatic rollover. Jadi nanti dia otomatis melakukan akad ulang sehingga tiap bulan itu akan ada bagi hasil dari dana deposito sebesar 4 juta. Nah, 4 juta itulah yang diambil untuk digunakan sebagai beasiswa pendidikan. Entah itu nanti untuk biaya bulanan, termasuk juga bisa disisihkan untuk biaya UKT per semester atau daftar ulang per semester. Jadi itu tadi jika digunakan untuk beasiswa abadi ya. Kemudian yang kedua, fasilitas akademis. Nah, ini jelas, ini bentuknya adalah aset ya, entah itu laboratorium, perpustakaan, ruang kelas, gedung seperti gedung yang kita gunakan, sehingga dia tidak membebani SPP mahasiswa yang terlalu besar. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah untuk mendanai penemuan sains. Ini tentunya mirip dengan beasiswa abadi, yaitu hasil dari investasi. Nah, ini case study-nya ya, yang ada di Al-Azhar. Ini sudah lebih dari 10 abad. Operasional akademik yang ada di Al-Azhar itu terus digunakan atau menggunakan aset wakaf yang ada di sana. Al-Azhar mampu berdiri lebih dari 10 abad dengan berbasiskan wakaf. Itulah kenapa Azhar kemudian menjadi salah satu sintesis untuk pendirian Pondok Modern Darussalam Gontor. Nah, asetnya apa aja yang di Azhar itu? Mereka ternyata punya kebun kurma. Jadi hasil kurma yang dijual itulah yang untuk mendanai operasional akademis. Kemudian ada komplek real estate yang disewakan, ada hotel syariah. Nah, yang terbaru itu adalah kepemilikan saham di industri strategis. Jadi mereka mendapatkan dividen saham. Sehingga outputnya itu membiayai banyak sekali mahasiswa asing, kemudian juga digunakan untuk menggaji dosen-dosen yang ada di sana tanpa harus mengandalkan dana dari pemerintah. Nah, yang kedua itu di wakaf kesehatan. Nah, ini kalau kita hubungkan dengan Hifdzul Akal dan Hifdzul Nafas tadi ya. Ada rumah sakit yang berbasis wakaf. Di Indonesia itu ada salah satu rumah sakit yang dibangun berbasis wakaf. Itu rumah sakit mata. Saya lupa nama rumah sakitnya. Nah, yang terbaru yang paling jelas adalah Yastin. Yastin itu adalah rumah sakit yang dibangun berdasarkan dari dana wakaf. Mulai dari instalasi medisnya, alat kedokterannya, termasuk penyediaan obat gratis untuk golongan-golongan sederhananya yang termasuk di keluarga pondok, termasuk teman-teman semua mahasiswa yang di sini itu termasuk keluarga pondok, sehingga ada subsidi untuk berobat di sana. Nah, ini yang bentuknya lebih advance lagi, yaitu bagaimana wakaf tadi itu mampu mendanai secara finansial untuk UMKM. Bentuknya adalah dana talangan dengan akad kordulasan. Ini mirip dengan akad pinjaman. Jadi UMKM yang membutuhkan dana, misalkan Fadil gitu ya, Fadil mau bangun bisnis. Contohnya bisnisnya seperti alumni kita yang pemain bola Azam itu. Oh ya. Dia buka apa kemarin itu? Standar Mas Jawa ya. Misalkan Fadil ingin buka lawannya kebab Mas Jawa gitu kan. Misalkan Fadil ingin buka kebab Mas Jawa gitu. Nah, perlu dana talangan. Dana talangannya sebesar apa? Oh, dana talangannya sebesar misalkan untuk membuka bisnis itu perlu dana 35 sampai 40 juta. Udah lengkap semua aset, sewa dan juga variable cost-nya. Nah, itu dipinjami dulu dengan dana tersebut sebanyak 45 juta, nanti dicicil perlahan tanpa ada margin. Jadi pinjamnya 45 juta, kembalinya juga harus 45 juta. Itu untuk kembalian, sehingga fungsinya adalah untuk melawan rentenir. Nah, rentenir ini orang-orang yang minjemin duit yang biasanya butuh cepat, pinjam dana hanya pakai BPKB gitu. Tapi bunganya lebih nggak masuk akal daripada bunga perbankan. Bisa 300 bahkan sampai 400% bunganya itu dari pokok. Belum dengan biaya, biasanya gitu.
Jadi orang merasa sudah lunas, oh belum, ini baru setengah dari bunganya gitu. Nah, itu biasanya kayak gitu tuh rentenir. Nah itu fungsinya tadi untuk menghindari itu. Nah yang kedua sebagai inkubator bisnis. Nah artinya apa? Artinya nazir wakaf yang memberikan dana kemandirian finansial untuk UMKM itu bukan hanya ngasih terus ditinggalkan, tapi juga diawasi bisnisnya berjalan atau tidak, dibimbing bagaimana bisnisnya bisa sustain, berkembang, atau bahkan bisa jadi betul-betul mandiri dan menjadi salah satu donatur, bukan lagi penerima manfaat wakaf. Begitu. Nah ini dampak investasinya. Yang pertama untuk mengurangi indeks ketimpangan kemiskinan, kemudian menaikkan kualitas SDM unggul lewat beasiswa tadi, kemudian penciptaan lapangan pekerjaan lewat beberapa investasi sosial, entah lewat yang dana perluasan tadi atau membuka lahan pekerjaan lewat lahan perkebunan, pabrik yang berbasis wakaf dan seterusnya. Dan yang terpenting dengan dana wakaf ini untuk mengurangi kecemburuan sosial, kelas-kelas sosial tadi. Ada orang yang ini kaya tapi dia kaya terus, tapi susah berbagi. Nah, ini sering terjadi di kota-kota besar biasanya. Nah, selanjutnya untuk infrastruktur. Nah, teman-teman, menurut kalian bagaimana wakaf dalam bentuk infrastruktur yang sifatnya publik atau seperti punya negara? Contohnya perpustakaan, betul, apalagi? Jalan raya. Bisa, betul. Bisa, betul. Apalagi? Lampu jalan. Lampu jalan bisa juga. Nah. Oh, enggak, bisa beda. Jembatan. Betul, jembatan, betul ya. Nah, itu kemudian menjadi bagian dari infrastruktur yang hak kepemilikannya adalah umat dan dioptimalkan untuk utilitas atau kegunaan publik atau umat. Sehingga ini infrastruktur non profit. Nah, sehingga wakaf ini bentuknya adalah non profit saja, belum produktif. Kalau bentuknya produktif, maka dia harus bentuknya tol. Problemnya kalau wakafnya bentuknya jalan tol, wakaf tersebut tidak bisa dialihkan karena biasanya tol itu ada hak guna yang diperjualbelikan. Detailnya nanti kita ceritakan di luar kelas ya. Ada beberapa tol itu yang hak gunanya dialihkan. Yang sebelumnya hak gunanya milik pemerintah, kemudian pemerintah itu melelang itu kepada publik. Swasta nih, pada swasta. Nah ini model pembiayaan infrastruktur ya, seperti yang saya contohkan tadi, ada tanah wakaf, kemudian dibangun menjadi aset yang strategis. Kemudian kalau tanah wakafnya ada di kawasan bisnis, bisa dibuat hotel atau ruko yang disewakan. Kemudian kalau dalam bentuk uang itu dimasukkan ke portofolio saham yang profit. Artinya kalau kita mau invest ke mana pasar modal, paling tidak itu harus masuk ke model-model saham yang hitungannya FI45 ya, atau blue chip. Jadi bukan saham-saham gorengan yang biasanya dijual jam 9 pagi, jam 9.15 harus stop gitu kan. Bukan saham-saham gorengan yang kayak gitu. Nah, kemudian sarana publik yang tadi teman-teman sudah sebutkan. Nah, ini beberapa infrastruktur yang sudah dan beberapa juga dibangunnya. Sarana air bersih. Ini salah satu infrastruktur wakaf paling tua, sarana air bersih, yang dibangun di zaman dinasti Abbasiyah. Bukan, dinasti Abbasiyah. Oh iya, Utsman, benar. Utsman itu sumur. Tapi ada yang menghubungkan air Zam-Zam dari Mekah sampai ke Madinah. Itu di zaman dinasti Abbasiyah. Bahkan saya tidak yakin ya, cuman di beberapa literatur menuliskan aliran air Zam-Zam itu pada zaman dinasti Abbasiyah yang dibangun oleh istrinya Harun al-Rasyid itu sampai ke Baghdad di zaman itu. Nah, itu sarana air bersihnya. Nah, kalau di zaman sekarang, tentunya instalasi air bersih ini ataupun penyerangan air bersih ini digunakan untuk daerah-daerah yang iklimnya ekstrim. Kemudian ada juga social housing.
Ini perumahan ya, pembangunan perumahan atau hunian untuk masyarakat, khususnya untuk mengentaskan pemukiman kumuh, orang-orang yang tidak punya rumah nomaden atau rumahnya semi permanen yang tidak punya surat-surat. Nah itu bisa ditanggulangi lewat housing ini. Nah, cuman ini memang PR besar karena pemerintah dengan model serupa dengan wakaf itu juga sulit untuk memindahkan masyarakat yang nomaden tersebut ya. Kemudian energi terbarukan, nah ini sangat produktif, yaitu menggunakan pembangkit tenaga listrik untuk fasilitas ibadah. Kemudian community hub ya, community hub itu membuat apa namanya semacam ruang serbaguna yang bisa digunakan oleh umum atau masyarakat. MCC, apa itu MCC? Malang Creativity Center. Oh iya betul ya, modelnya seperti itu ya. Community hub itu seperti itu. Jadi di situ bisa menghubungkan antara orang-orang sehingga semuanya ikut produktif. Nah ini wakaf ini adalah model wakaf yang sedang berkembang dalam investasi, yaitu cash wakaf link sukuk. Cash wakaf link sukuk. Nah saya ingin teman-teman membuat ini menjadi tugas untuk case study. Jadi teman-teman cukup cari case study-nya apa, kemudian sudah terjadi atau belum. Karena cash wakaf link sukuk ini jadi diskusi yang sangat hangat sekali antara Indonesia dan Malaysia. Karena hanya dua negara ini yang punya ekosistem yang cukup siap untuk melaksanakan cash wakaf link sukuk. Nah, maksudnya cash wakaf link sukuk itu apa? Nah, sukuk itu adalah obligasi syariah. Jadi dana wakaf itu diinvestasikan ke obligasi syariah dengan jangka waktu yang sekian tahun itu. Biasanya terakhir ini kalau nggak salah yang buka itu apa? Sampai 2030 ya. Dan itu dapat dividen sebesar 7%. 7% dividennya dari sukuknya. Dan itu bisa diterima setiap bulan sekali. Nah, teman-teman bisa bayangkan dengan potensi dana wakaf yang cukup besar. Let's say kita taruh di situ karena saya lupa kalau nggak salah sukuk itu dia punya batasan maksimum. Nah, dengan sistem cash wakaf link sukuk ini, itu dana wakaf yang besar itu bisa langsung ditaruhkan ke obligasi untuk mendapatkan bagi hasil atau dividen dari obligasi yang sebesar 7% atau 6% tadi itu setiap bulannya. 6%-nya itulah yang kemudian menjadi manfaat wakaf yang bisa digunakan untuk membangun infrastruktur atau beasiswa. Contoh. Ada yang tahu nggak berapa potensi wakaf Indonesia? 1.200 triliun. Itu cakat kayaknya 180 triliun. 200 triliun. Nggak nyampe wakaf itu. Jadi cash wakaf itu seingat saya baru di angka 4,2 atau 5,2 triliun. Teman itu cukup besar. Nah teman-teman bayangkan potensi itu, katakanlah dari potensi itu 50%-nya saja yang mampu direalisasi wakaf uangnya. 50%-nya saja. Artinya kalau misalkan 5 triliun berarti kan 2,5 triliun. 2 triliunnya saja yang atau 1 triliunnya saja yang masuk ke sukuk lewat skema CWLS itu manfaatnya bisa digunakan. Nah, uniknya lagi apa? Cash wakaf link sukuk itu bisa dilakukan oleh siapa saja dengan wakaf minimal 1 juta lewat obligasi tadi atau sukuk tadi. Nah, cuman dananya akan kembali ke pemilik wakaf, ke wakif, karena modelnya nanti wakaf temporer. Jadi 100% misalkan saya naruh 1 juta di obligasi, 1 jutanya akan kembali ke saya setelah jatuh tempo di tahun 2030 misalkan. Terus profitnya kemana yang 6%? Karena tadi dia cash wakaf link sukuk, profitnya, benefitnya itu akan digunakan oleh lembaga wakaf yang ditunjuk oleh OJK ataupun lembaga-lembaga terkait. Nah itulah bagaimana wakaf mampu memberdayakan ekonomi atau digunakan untuk ekonomi termasuk juga. Sebelum kita akhiri ada pertanyaan?
Jadi ingin bertanya ini, Zat. Jadi kemarin saat khutbatul ars kemarin, saat Prof Hamid seleksi ke inspeksi ke Stenladi Swab, itu ada tanggapan dari beliau bagaimana jika dana wakaf itu ditaruh di reksadana. Nah, itu yang masih didiskusikan oleh kami adalah bagaimana jika uangnya itu berkurang, Ustaz. Dan jika hasil dari reksadana itu malah minus, rugi, apakah harus kami ganti atau bagaimana? Nah, itulah yang masih didiskusikan oleh kami karena sejatinya harta wakaf itu harus tetap. Nah, betul ini ya. Itulah kenapa ada dari 4 ulama mazhab itu hanya satu yang membolehkan wakaf uang, yaitu mazhab Hanafi. Dan itu pun dengan catatan harus diperhatikan betul investasinya. Itu dengan catatan. Dan itu tertulis di salah satu bukunya, saya lupa nama bukunya tapi saya pernah baca. Karena kenapa kok disarankan ke reksadana oleh Prof Hamid? Karena itu adalah salah satu investasi dalam bentuk modal yang low risk, yang risikonya rendah. Dan kemungkinan pokoknya turun itu sangat rendah. Nah, lebih aman lagi kalau modelnya cash wakaf di sukuk. Karena sukuk tadi, misalkan kalian invest 1 juta, ya udah 1 jutanya kita akan tetap utuh di akhir jatuh tempo. Dan ini dia jelas diamankan oleh aset negara ataupun dijamin oleh negara lah, modal pokoknya dijamin oleh negara sehingga bebas resiko gagal bayar dari lembaga pengelola sukuknya. Gitu. Jadi kalau saya pribadi jika dialihkan ke reksadana, resikonya lebih rendah, tapi profitnya juga rendah. Nah, kalau kita pindahkan ke cash wakaf cukup, nah ini seperti madu yang sangat manis dan hasilnya lebih enak. Gitu. Jadi nanti kalau misalkan ada diskusi itu bagus sekali, ya, karena benar harus sangat hati-hati sekali dalam menggunakan wakaf uang. Kalau wakaf uang khususnya untuk investasi. Nah, kalau saran saya, misalkan kalian khawatir, teman-teman di Laziswa khawatir dengan investasi di reksadana itu bisa mengurangi nilai pokok dari wakaf tersebut sehingga secara akad akan batal, lebih baik dialihkan ke sukuk. Nah, kalau untuk dialihkan ke sana, teman-teman harus buat sistem. Artinya siapa yang bisa memperhatikan itu, siapa yang bisa melihat hasilnya, kemudian siapa yang bisa mengakses account untuk sukuk tersebut. Karena sementara ini ekosistemnya yang siap, tapi platformnya itu masih dalam pembahasan yang lebih dalam. Nah, itu tadi ya, bagus tadi pertanyaannya. Ada lagi? Oke, saya rasa kelas kita hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, telah kita saksikan bersama contoh proses pembelajaran yang telah saya lakukan di kelas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.